Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nonton Nuntun Channel. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film Locked In. Selamat menongkrong. Film diawali di suatu kawasan perdagangan. Terlihat dua orang bertopeng dengan seorang wanita nampak keluar dari sebuah gedung. Lalu mereka menunjukkan sekantung berlian. Si wanita mencoba melarikan diri, namun tewas. Scene berpindah ke sebuah gedung. Tampak seorang wanita, sebut saja Maggie, yang sedang membersihkan sebuah kios. Datanglah dua orang pria yang bernama Lee dan Haris. Haris mengatakan bahwa itu adalah barang-barangnya dan meminta Maggie untuk mengembalikannya kembali. Maggie bilang Haris tidak bisa menggunakannya lagi karena belum membayar sewa. Lee mencoba untuk menengahi keduanya dan mengajak Haris untuk pergi. Sesaat kemudian, di ujung lorong terlihat oleh Maggie, Haris memberikan sejumlah uang kepada Lee. Lee dan Maggie bekerja di sebuah tempat penyewaan gudang. Lee adalah supervisor Maggie. Lama kemudian istri Lee menjemput dan mengajaknya makan siang. Maggie kembali mengerjakan pekerjaannya dan mencoba merapikan barang-barang sitaan milik Haris. Sebuah ikan yang diawetkan. Ia mencoba bertukar dengan lukisan milik Lee yang dipajang di tembok. Namun dari belakang lukisan terjatuh sebuah kunci. Dan ternyata itu adalah sebuah kunci berangkas yang di dalamnya tersimpan sejumlah uang dalam jumlah besar. Maggie yakin itu adalah uang milik Lee, bukan uang milik perusahaan. Ia mencoba untuk melihat rekaman CCTV dan terlihat Lee menerima sejumlah uang dari Haris. Maggie mengeprintnya dan memasukkannya ke dalam berangkas di atas uang. Dan ia pun mengembalikan kunci itu ke tempat semula. Maggie melanjutkan pekerjaannya kembali. Tak lama kemudian terlihat di monitor lampu menyala yang menandakan ada sesuatu yang terjadi. Ia menghampiri untuk mengecek situasi dan ternyata salah satu kios dalam keadaan terbuka. Tak lama kemudian Lee mendatangi Maggie. Lee bilang kios itu akan dia sewakan kepada temannya dan menyuruh Maggie untuk pulang. I want to get up. What's this? It's for a friend. Off the books. Philadelphia police are still investigating a diamond in the famous... Dalam perjalanan pulang sekilas Maggie mendengar berita dari radio mengenai perampokan bersenjata yang telah mencuri sejumlah berlian yang diperkirakan senilai jutaan dolar dan telah menewaskan seorang wanita. Penyiar berpesan kepada warga untuk berhati-hati. Setibanya di kontrakan, Tarin, anaknya Maggie, menyodorkan tagihan uang sewa kontrakan yang jatuh tempo. Tak lama kemudian, pemilik kontrakan menemuinya untuk menanyakan uang kontrakan. Maggie meminta waktu untuk membayarnya karena pada saat itu dia belum gajian. Freddy yang tahu Maggie sendirian karena suaminya berada di penjara mencoba untuk menggodanya. Namun, Maggie seorang istri yang setia, tidak menanggapi godaan si Freddy botak ini. Kasian lu Freddy. That only God can make us do anything. That's right. Maggie yang teringat uang yang ada di laci kantor mengajak Tarin untuk pergi ke tempat kerjanya. Sesampainya di kantor, Maggie mendapati uang masih berada di berangkas, namun dia masih berpikir-pikir untuk melakukannya. Tanpa sengaja ia melihat di monitor CCTV, Lee sedang terbaring di depan salah satu kios. Ia mencoba untuk menghubungi polisi, namun tidak satu pun yang bisa terhubungi. Maggie meminta Tarin untuk tidak meninggalkan mobil dan menguncinya dari dalam. Karena ia mempunyai firasat sesuatu telah terjadi pada diri Lee. Maggie mencoba menghampiri Lee. Terdengar Lee sedang berbincang dengan dua orang dan memohon agar dia dilepaskan. Namun orang yang bersama Lee meminta uangnya pada malam itu juga. Maggie mencoba menghampiri lebih dekat lagi. Ternyata dua orang itu menanyakan berliannya yang telah ia titipkan kepada Lee. Lee mengatakan
Berliannya dalam keadaan aman, namun ia belum bisa menjualnya karena tidak ada yang mau membelinya, karena tahu itu adalah berlian curian dan telah ada seseorang yang telah terbunuh. Lee meminta waktu kepada mereka untuk bersabar, namun salah satu dari mereka menusukkan pisau dan Lee tewas. Maggie yang melihat kejadian itu tidak menyangka bosnya akan dibunuh di depan matanya. Maggie mencoba untuk meninggalkan tempat itu menuju mobilnya, namun ia tidak menemukan Tarin di mobil. Ia mencoba mencari Tarin. Ayah wais Tarin teh kamana tuh Tarin? Tak lama kemudian, Maggie menemukan Tarin lagi modil di dalam toilet. Taryn, open the door. Ia berpesan kepada Tarin untuk berdiam di dalam toilet dan tidak menimbulkan gerakan-gerakan yang mencurigakan. Dan ia kembali ke kantor dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa, karena ia tahu dua orang itu akan mendatangi kantor. Tak lama kemudian, dua orang itu mendatangi Maggie dan menjelaskan bahwa ia telah menyewa salah satu loker secara tak resmi kepada Lee. Ia meminta Maggie untuk mencarikan loker itu, dan dia akan memberikan sejumlah uang kepada Maggie. I need something that he kept for us in a lock. You want it or not? Mereka pun mencoba untuk mencari loker itu. Namun, salah satu dari mereka yang bernama Mel mendekati toilet di mana Tarin berada. Maggie yang tahu Tarin di toilet mencoba menghentikan Mel, dan ini membuat kecurigaan mereka akan keberadaan seseorang. Who was in the bathroom? Karena tahu Maggie berbohong, Mel menonjok Maggie, jeder aja. Tarin yang telah keluar dari toilet melihat kedua orang itu menggendong Maggie. Di dalam kios terlihat Lee telah menjadi mayat. Mereka mengancam Maggie untuk mencarikan loker di mana barang yang mereka cari tersimpan. Maggie mencoba mencarikan loker yang terdaftar atas nama Lee di komputer. Maggie teringat loker atas nama Haris dan mengajak mereka untuk mendatanginya. Dan mereka pun meminta kunci mobil Maggie untuk menyimpan mayat Lee. Maggie dan Ross berada di loker Haris. Ross meminta Maggie untuk membantunya mencarikan sebuah kantong hitam yang di dalamnya tersimpan berlian. Kalau bisa ditemukan, ia akan mendapatkan bagian. Maggie bilang ia tidak mau apapun. Ia hanya ingin cepat-cepat mereka pulang, dan ia akan beristirahat. Dan ini membuat Ross kesal dan mencoba untuk mencekik Maggie. Tarin yang berada di ruang kantor melihat ibunya dalam keadaan terancam, mencoba untuk menghubungi polisi. Mel mencoba menghubungi Ross dan menanyakan barang yang mereka cari. Ross mengatakan belum menemukannya. Ketika Ross sedang mencari barangnya, pada satu kesempatan Maggie mencoba untuk melakukan tikaman kepada Ross dan menguncinya di dalam loker. Tak lama kemudian polisi datang. Polisi menanyakan Mel situasi tempat itu karena dia mendapatkan laporan yang berasal dari gudang ini. Mel mengatakan tidak ada apa-apa di lokasi itu. Polisi yang merasa curiga kemudian mengecek kantor Maggie dan ia melihat Tarin sedang bersembunyi. Kemudian polwan itu menodongkan pistol kepada Mel dan meminta Tarin keluar dari persembunyiannya. Keep your mouth shut and lay on the ground. Right. Come on, sweetie, it's okay. Taryn, my mom is Maggie dan Tarin datang bersamaan, membuat polwan ini lengah. Kesempatan ini tidak disia-siakan Mel mencabut pisau dan menghujamkannya kepada polwan itu sampai ia tewas. Maggie dan Tarin mencoba untuk melarikan diri dari Mel, namun pada saat Mel mengancam Tarin, tiba-tiba Haris menembak Mel dan memborgolnya di dalam kantor. Put it down. Put it down. Who the fuck are you? Haris mengatakan ia adalah seorang polisi dan datang bersama dengan pasukannya tidak jauh dari tempat itu. Maggie mengatakan masih ada seseorang yang dikurung di dalam loker. Haris mengatakan itu adalah lokernya. Ia pun menanyai keberadaan Lee. Maggie mengatakan Lee sudah terbunuh. Haris bercerita ia sedang mengikuti Lee yang dicurigai sebagai penadah berlian yang dicuri oleh dua orang perampok yang telah menewaskan seorang wanita. Haris mendatangi Rose
sedangkan Maggie dan Tarin bersembunyi di ruang video. Why does this room have to be so small? Sesampainya di sana, Haris menemukan loker kosong dan dipastikan Rose telah kabur. Tiba-tiba, Harris. Rose berhasil menyandera Haris dan meminta Maggie untuk mencarikan berliannya. Kalau tidak, Haris akan dibunuh. Maggie menemukan kembali loker atas nama Lee, namun tanpa sengaja ia menemukan sebuah berlian di dalam brankas. Ia mengambilnya beserta dengan segepok uang, lalu mendatangi salah satu loker dan menaruh uang dan berlian itu di dalam sebuah koper. Setelah itu ia mendatangi Rose dan melaporkan ia telah menemukan loker lainnya atas nama Lee. Rose memukuli Haris karena Haris mengaku ia adalah polisi yang telah menembak dan menawan Mel. Mel berhasil menangkap Tarin yang keluar dari ruang video dan ia meminta Rose untuk cepat-cepat menemukan berliannya. Okay. Di loker, Maggie meminta Rose untuk memeriksa sebuah koper karena ia rasa ada sesuatu di dalam koper itu. Rose hanya menemukan setumpuk uang saja tanpa ada berlian di dalamnya. Maggie menawarkan kepada Rose ia akan mencarikan berlian setelah Rose dan Mel pergi ke negaranya. Namun Rose tidak mempercayai. I can find out where Lee hid the diamonds by going back in the... Let's go do it. I can't do it now. What about the police? They're going to be asking for the files to beach in Brazil. Drinking. Lalu ia mengajak Maggie untuk pergi ke bawah. Tiba-tiba Haris datang dan menanyai berlian kepada Rose. Maggie yang tahu Tarin disekap Mel merasa khawatir akan keselamatan anaknya. Karena panik ia memukul Haris dan Rose menembak Haris dan meninggalkannya. Scene berpindah, Tarin yang berada dalam sekapan Mel berhasil mengelabuinya dan mendapati Haris dalam keadaan terluka. Di luar gedung, Rose meminta Maggie untuk mengantar mereka ke bandara dan memanggil-manggil Mel untuk segera meninggalkan tempat itu. Pada suatu kesempatan, Maggie berhasil melepaskan diri dari Rose dan berusaha kembali ke dalam gedung untuk menemui Tarin. Maggie kembali ke dalam gedung untuk mencari Tarin, namun ia diketahui oleh Mel dan menanyakan berlian itu disimpan. Where are my diamonds? Are my diamonds? Dalam keadaan ketakutan, Maggie mengatakan bahwa berlian itu disimpan Lee di atap gedung. Mel meminta Maggie untuk menunjukkannya. Haris membawa Tarin ke dalam mobil polisi dan meminta ia untuk tetap tinggal di dalam mobil. Sementara Haris akan mencari Maggie dan menangkap Mel dan Rose. Kembali ke Rose yang berada di ruangan video. Dia menemukan rekaman CCTV saat Lee membawa kantung hitam di dalam kios sebelum kedatangan dirinya. Dan tanpa sengaja ia menemukan cetakan foto Lee bersama Haris yang jatuh saat Maggie mencetaknya. Tiba-tiba Haris menembaknya dan menanyakan berlian. Haris melihat foto dirinya bersama Lee yang sedang dipegang Rose. Rose bilang ia tidak mengetahuinya dan mengatakan Maggie yang mengetahui di mana berlian itu disimpan. Suck on that. Maggie yang telah berada di atap gedung mencoba untuk mencari berlian dan ia menunjukkannya kepada Mel. Di saat Mel lengah, ia memukul Mel dengan sebuah pilar beton dan mengambil pisau milik Mel dan mencoba untuk menjauhinya. Pada kesempatan lain, Maggie menusukkan pisau ke tubuh Mel. Mel terjatuh dan tewas. Kembali ke Tarin yang keluar dari mobil dan sedang berada di kantor ibunya. Tak lama kemudian datang Haris yang tanpa sengaja mengantongi segepok uang. Tarin mulai curiga bahwa Haris berpura-pura menjadi polisi dan membawa sejumlah pasukan yang akan menangkap Rose dan kawan-kawan. Semua itu adalah bohong karena Haris sesungguhnya mengincar berlian. Tarin sengaja menghidupkan speaker agar pembicaraannya bersama Haris dapat didengar oleh orang lain.
Benar saja, Maggie telah mendengar semua percakapan mereka dan menunjukkan berliannya kepada Haris. Haris yang terbelalak melihat berlian mencoba untuk menyandera Tarin agar Maggie bisa menunjukkan berlian yang lainnya. Maggie meminta Haris untuk mengikutinya. Setelah mereka berada di lorong kios, Maggie memukul Haris dengan stick golf dan kabur bersama Tarin. Haris mencoba mengejarnya ke sebuah trailer. Setelah Haris berada di dalam trailer, tempat persembunyiannya, Maggie membakar trailer itu bersama Haris di dalam. Sadis. You hid them in here, huh? Smart as this. Satu bulan kemudian, di gudang penyimpanan barang berharga dengan manajemen yang baru, Maggie sedang mengecek salah satu kios di mana di dalam ruang kontrol mengalami kerusakan AC. Ia mencoba untuk mengoreknya. Tiba-tiba terkorek sebuah berlian. Ia mencoba lagi untuk melihat lebih dalam dan menemukan kantung hitam yang di dalamnya terdapat seonggok berlian. I'm okay.